adik-adik, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati, pikiran dan telinga kami untuk kami siap mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu Tuhan semakin bertumbuh di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, firman saat ini diambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17 dengan perikop tema perjanjian Allah dengan Nuh. Nah, adik-adik pernah masih ingat cerita Nabi Nuh? Diingat-ingat lagi yuk cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh, istrinya bersama 3 anaknya dan 3 menantunya, saat hujan lebat itu mereka berteduh di mana, adik-adik? Diingat dulu, mereka berlindung dan berteduh di mana, adik-adik? Oh ya, di bahtera ya adik-adik ya, di bahtera yang sangat besar. Mereka berlindung di situ dari hujan yang sangat lebat tuh adik-adik. Dan mereka berlindung selama berapa hari adik-adik? Ayo, selama berapa hari adik-adik tahu nggak? Ya, mereka berlindung selama 40 hari lebih adik-adik. Coba bayangkan adik-adik, selama 40 hari mereka hanya berdiam di dalam bahtera. Kira-kira bosan nggak ya adik-adik? Bosan nggak ya? Mungkin mereka juga bosan ya adik-adik ya. Tapi karena Nabi Nuh ini orang yang baik dan taat kepada Tuhan, Tuhan memberikan janji kepada Nabi Nuh dengan keturunannya sampai saat ini, yaitu bahwa Tuhan Allah tidak akan menurunkan hujan yang lebat lagi kepada Nabi Nuh dan keturunannya sampai saat ini. Dengan apa adik-adik? Perjanjiannya dengan apa adik-adik? Yaitu dengan menaruh busur di atas awan adik-adik. Menaruh busur di atas awan itu pertanda bahwa Tuhan Allah berjanji kepada Nuh tidak akan memberikan hujan yang lebat lagi adik-adik. Busur di atas awan itu kalau saat ini disebut dengan pelangi adik-adik. Pernah lihat pelangi toh? Ya, kalau ada pelangi berarti itu adalah tanda perjanjian Allah dengan Nabi Nuh adik-adik ya. Itu adalah janji Allah kepada Nabi Nuh dan keturunannya adik-adik. Juga sampai saat ini juga adik-adik ya. Tuhan Allah juga berjanji kepada kita adik-adik. Janjinya tidak akan mungkin diingkari. Tuhan pasti memberikan janji yang tepat adik-adik. Tidak akan pernah diingkari, yaitu memberikan janji kepada kita, yaitu janji keselamatan adik-adik. Memberikan janji keselamatan kepada kita yang Tuhan pasti akan tepati adik-adik ya. Jadi adik-adik di sini juga harus adik-adik menepati janjinya juga kepada Tuhan. Kalau adik-adik sudah berjanji mau belajar lebih rajin, mau rajin ke gereja, ya adik-adik harus tepati. Adik-adik harus seperti Tuhan Allah, yaitu menepati janji ya adik-adik ya. Jadi di sini Mbak Sunyi minta adik-adik juga harus menepati janji dan jangan ingkar janji adik-adik ya. Itu yang bisa Mbak Sunyi sampaikan saat ini. Firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik, dan jangan lupa harus menepati janji adik-adik. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Saat ini kita memasuki masa Prapaskah. Siapa yang tahu Prapaskah? Nah,
Prapaskah yaitu saat persiapan menyambut Paskah. Kalau Paskah yaitu kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk kita. Masa Prapaskah ini berlangsung selama 40 hari. Kenapa 40 hari? Karena 40 hari di mana Tuhan Yesus ada di padang gurun. Dia berpuasa dan ia bertahan dari godaan iblis. Nah, masa Prapaskah ini biasanya umat Kristiani berpuasa untuk meneladani, menghormati dan merefleksikan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Nah, ada banyak cara untuk berpuasa. Nah, berpuasa tidak hanya berkaitan dengan makanan, ada cara lain untuk kita melatih berkorban dan berusaha menjalin kedekatan dengan Tuhan. Untuk itu, Komisi Sekolah Minggu mengajak adik-adik dan guru-guru sekolah minggu untuk merefleksikan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah ia lakukan bagi kita, dengan cara menyisihkan atau memberikan persembahan dengan kerelaan hati mulai hari ini sampai hari Paskah nanti. Nah, adik-adik bisa atau guru-guru sekolah minggu bisa menyisihkan hari per hari atau setiap minggunya. Nanti dikumpulkan dulu. Setelah Paskah nanti kita kumpulkan bersama-sama dan dananya nanti akan kita berikan untuk persembahan, nanti kita berikan untuk gereja. Nah, adik-adik, nanti saat Paskah kita akan bertemu. Loh, kan corona, Mbak. Nah, enggak apa-apa. Kita bertemu secara online. Nanti kakak-kakak sekolah minggu akan memberikan undangan kepada adik-adik lewat WA. Nah, ditunggu aja. Nah, persembahan ini nanti kita tidak melihat jumlahnya berapa, tetapi kita mau belajar bersama-sama untuk cara berkorban. Salah satunya dengan aksi ini kita menyisihkan atau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Gitu ya adik-adik, sampai ketemu hari Paskah nanti. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, gimana adik-adik firman Tuhan?